Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kelas virtual pada pertemuan ke-10, minggu ke-10. Insya Allah kelasnya akan berlangsung sampai 80 menit ke depan. Oke, pekan lalu kita membahas mengenai teks prosedur ya. Bagaimana caranya menyusun teks prosedur, terus membuat teks prosedur kompleks, dan kalimat-kalimat yang biasa digunakan dalam teks prosedur kompleks. Nah, biasanya kan kita pekan lalu itu mengetahui, oh ternyata tuh di dalam teks prosedur kalimat yang identik digunakan dalam teks tersebut adalah kalimat perintah yang bersifat ajakan dan yang bersifat instruktif atau instruksi. Nah, di dalam kalimat itu ada jenis-jenis kalimat lagi. Kemarin ada jenis interrogatif, imperatif, dan satu lagi apa? Masih ingat? Tunggu. Loading. Masih ingat? Iya, interrogatif. Apalagi? Kalimat interrogatif, kalimat imperatif. Hah? Tes. Halo? Suara saya nggak kedengeran nih. Ada yang lain gimana nih? Mbak Maya doang yang nggak ngedengar suara saya. Halo? Mbak Maya, Mbak Wina. Tes. Oke, sekarang udah dengar. Ya, jadi kalimat yang biasa digunakan dalam teks prosedur biasanya yang sifatnya perintah atau instruktif. Nah, di mana di dalam kalimat perintah itu ternyata ada lagi nih jenis-jenisnya, ada 3 jenis. Yang sudah disebutkan adalah kalimat imperatif, kalimat interrogatif, dan satunya adalah kalimat deklaratif. Oke. Ya. Kita pindah ke, coba ya saya cari ini.
bagaimana cara memeriksa bagian-bagian teks prosedur. Nah, ada teks di sini adalah cara menggunakan kartu ATM. Teman-teman yang pada bisa membaca nggak semua nih? Pada bisa, saya nyalakan ininya. Saya nyalakan mic-nya. Kurang besar, tunggu ya, saya besarin. Sekarang gimana? Oke ya. Nah, di sini ada cara menggunakan kartu ATM. Nah, siapa yang bisa membaca nih? Yang bisa membaca, saya nyalakan ininya. Oke, Mbak Maya ya. Coba diselesaikan saja kayaknya. Oh, panjang. Oke, Mbak Maya bisa membaca paragraf pertama dulu ya. Saya nyalakan mic-nya. Halo Mbak Maya. Mbak Maya. Ya, malam. Monggo dibaca paragraf satunya, Mbak. Yang ini. Oke. Oh, iya, iya, iya.
Oke, makasih Mbak Maya. Nah, itu tadi ya teksnya, judulnya cara menggunakan ATM. Nah, eh, kita lihat, coba kita bedah satu persatu teksnya ini. Cara menggunakan kartu ATM. Sini ada, kita lihat dulu ya, ada pertanyaan di bawahnya mengenai untuk mengetahui tujuan atau sasaran teks ini untuk siapa dan kenapa teks ini dibuat. Kita coba membaca atau mengidentifikasi teks ini dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Mengapa sebelum prosedur yang sesungguhnya diberikan disampaikan terlebih dahulu informasi tentang manfaat ATM? Kenapa? Nah nih, kita lihat ya di paragraf 1 itu dijelaskan pertama-tama itu bukan langsung cara penggunaan ATM, tapi ternyata dijelaskan apa itu ATM, terus apa saja yang bisa kita dapat dari kartu ATM dan segala macam. Halo? Oh, tes. Sekarang suaranya gimana? Tes. Tes, tes. Udah gede ya? Tes. Oke. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kenapa sebelum prosedur sesungguhnya diberikan, disampaikan terlebih dahulu informasi tentang manfaat ATM. Nah, kita lihat ya di paragraf pertama bahwa tidak dibuka langsung dengan instruksi penggunaan ATM, tetapi ada penjelasan dulu mengenai apa itu kartu ATM, apa fasilitas-fasilitas yang didapatkan dan sebagainya. Nah, manfaat pembukaan ini ya, pembukaannya model pembukaan pada teks ini adalah untuk memberikan pengetahuan umum dulu akan apa itu ATM ke pembacanya, terus tujuan-tujuannya menggunakan atau melakukan transaksi via ATM ini. Dan ternyata ada banyak nih manfaat atau hal-hal yang bisa dilakukan dalam ATM ini. Ada 7 di sini. Salah satunya transfer uang antar bank, penarikan tunai, dan pembayaran tiket pesawat. Kemudian ditujukan kepada siapa teks ini? Ditujukan kepada orang-orang tentunya yang memiliki ATM, yang pengguna ATM gitu, nasabah, khususnya nasabah ya. Jadi kayak misalnya mbak-mbak yang punya tabungan di bank, kemudian memiliki, biasanya sih di bank itu emang memberikan fasilitas ATM. Jadi dikasih satu persatu gitu ya ke nasabahnya, kemudian nasabahlah yang mempergunakan fasilitas kartu ATM itu, entah itu mau narik uang saja, bisa mentransfer uang, atau dan lain sebagainya. Jadi informasi ini adalah informasi umum kepada nasabah. Kemudian kita lihat teks selanjutnya, paragraf selanjutnya. Di paragraf 2 dan paragraf 3, paragraf 2-nya itu sangat sedikit ya, jadi perhatikan panduan ini baik-baik agar tujuan menggunakan ATM tercapai. Jadi barulah masuk ke inti dari penggunaan ATM ini. Setelah memasuki ruang mesin, ini step-stepnya ya, dia lebih ke bercerita, bukan
Kalau biasanya yang simpelnya itu kan kita bisa lihat langsung teksnya itu modelnya struktur pertama bla bla bla, kedua bla bla bla, dan ketiga langsung straight to the point untuk menjelaskan ininya, instruksinya. Tapi kalau di sini lebih ke bercerita, digambarkan keadaan di ATM-nya seperti apa. Kita lihat setelah memasuki ruangan mesin ATM, berarti ATM itu ya sifatnya ada tempat-tempat khususnya gitu. Kayak kalau misalnya kita lihat kalau letak ATM-nya di luar, berarti berbentuk bilik, tapi adanya biasanya di dalam mall berarti berjajaran gitu, nggak berbentuk bilik. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan kartu ATM. Kemudian nah, ada instruksi-instruksi tambahannya seperti harus memperhatikan instruksi yang keluar dari layar ATM itu. Ada tanda panah, masukkan PIN, personal identification number, dan sebagainya. Nah, kemudian di paragraf terakhir dijelaskan penutupnya adalah jika transaksi selesai, jawablah. Biasanya kan ada pertanyaan konfirmasi lagi, masih mau menggunakan atau tidak. Nah, di situ masih ada langkah selanjutnya sebenarnya. Kemudian setelah selesai, kartunya akan keluar dan transaksi berhasil. Nah, jadi model dari teks ini, jadi model pada teks ini adalah pertama itu sifatnya pembukaan. Jadi pada paragraf pertama berisi pengetahuan umum tentang ATM itu seperti apa dan fasilitas apa yang bisa digunakan dalam ATM ini. Kemudian paragraf selanjutnya, paragraf 2 dan 3 itu lebih ke isinya ya, lebih menjelaskan ke instruksi intinya apa yang dilakukan di ATM. Kemudian terakhir itu penutup. Nah, bedanya di paragraf 2 dan ketiga itu cara menjelaskan, cara bertutur pada teks ini lebih ke bercerita. Tuh, ada penggambaran situasi ruang di ATM, kemudian langkah-langkahnya pun kita tidak lihat. Pertama masukkan kartu ATM, kedua nggak ada gitu, nggak jelas ini, tapi lebih ke cerita langsung. Itu berbeda halnya waktu kita membahas teks yang penilangan ya, proses penilangan ada langkah-langkahnya dijelasin. Pertama, perhatikan petugas yang menilang gitu, tanyakan apa kesalahan kita dan segala macam, ada step-step gitu. Ini tidak, tapi ini termasuk ke golongan ya teks prosedur juga, walaupun tidak terlihat langkah-langkah secara langsung gitu ya. Ini model-model ininya. Jadi kalau misalnya kita mau meringkas atau merangkum dari teks tersebut, nah, modelnya seperti ini. Tujuannya berarti melakukan transaksi pada ATM. Nah, langkah-langkahnya ini, masukkan kartu tadi kan, masukkan kartu, kemudian masukkan personal identification number atau PIN, kemudian selanjutnya kalau misalnya
pilih ini ya, transaksi apa yang ingin dilakukan, misalnya transfer atau penarikan tunai. Kemudian disesuaikanlah hal-hal atau langkah-langkah yang dilakukan dengan kegiatan yang dilakukan. Maksudnya tujuannya misalnya penarikan tunai, berarti langkah-langkah yang diikuti sesuai dengan yang tertera di layarnya, seperti itu. Formatnya seperti ini. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah teks prosedur itu tergolong ke dalam teks prosedur kompleks? Tergolong ya, ini adalah salah satu contoh teks prosedur kompleks karena ini sifatnya juga lebih menjelaskan terperinci. Ada set yang dibuat. Pertama itu ada langkahnya, ada kayak pengetahuan umumnya, ceritanya pembukaan di paragraf pertama, kemudian paragraf kedua dan ketiga menjelaskan instruksinya, kemudian ketiga ditutup dengan kemudian di paragraf 4 ada penutup. Jadi lebih kompleks. Berarti ini adalah teks prosedur kompleks. Nah, di sini ada penjelasan juga nih untuk menelusuri, gitu. Untuk menelusuri ternyata di dalam teks prosedur itu digunakan konjungsi yang, jadi kalau misalnya ada banyak penggunaan konjungsi, di sini contohnya misalnya jika untuk mengidentifikasi syarat, dan konjungsi setelah untuk atau kemudian untuk menentukan banyak sedikit langkah. Kita lihat dari langkah-langkah yang dibuat di sini. Kita fokusnya berarti di paragraf 3 tadi ya, langkahnya. Setelah memasuki ruangan mesin ATM, masukkan kartu ATM. Pada kartu ATM biasanya ada tanda panah dan sebagainya. Kemudian ada di sini kita lihat, kita cari ada kata kemudian. Berarti ini menjelaskan atau menandakan ini konjungsi yang menggambarkan ada langkah yang dilakukan, ada konjungsi kemudian. Terus apalagi? Setelah ini setelah memasukkan nomor PIN, pilihlah transaksi yang diinginkan dengan menekan tombol yang ada di sisi layar lurus dengan menu transaksi yang ingin dipilih. Iya, banyak yang diceritakan. Ada kata setelah itu. Jadi kita tadi sudah dapat konjungsinya pertama, kemudian ada kata setelah itu. Maka ini menunjukkan bahwa ini menjelaskan langkah dari suatu prosedur gitu. Kata Mbak Wina banyak yang diceritakan ya. Definisi banyak yang diceritakan. Maksudnya di sini banyak yang dijelaskan instruksinya, ya. Jadi di sini teks ini ingin menceritakan mengenai cara menggunakan ATM. Instruksinya ya sama sebenarnya, langsung ke instruksi. Tapi ketika menjelaskan instruksinya itu dibuat seperti kayak bercerita, jadi tidak
tidak tidak langsung ditandai dengan step-step pertama, kedua, ketiga gitu, bukan. Tapi di sini ditandai dengan adanya konjungsi. Konjungsinya tadi ada konjungsi kemudian dan setelah itu. Nah, seperti ini ya salah satunya. Nah, ini menandakan bahwa dalam paragraf ini menjelaskan langkah-langkah dari suatu prosedur. Itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oke, Mbak Wina. Jadi nggak ada ya yang ditanyakan. Jadi intinya di sini sebenarnya banyak contoh-contoh teks prosedur. Teman-teman bisa mempelajari sendiri ya di textbooknya. Ada teks cara prosedur penerimaan siswa baru, prosedur membuat KTP dan segala macam. Yang intinya yang bisa kita ambil dari teks prosedur itu ya dalam teks prosedur berisi langkah-langkah, tujuannya itu menyampaikan langkah-langkah atau step-step dalam melakukan sesuatu. Model-modelnya, model penulisannya ya tergantung dari penulisnya. Penulisnya mau model yang simple ya teks prosedur simple. Kalau misalnya lebih dikembangkan lagi dalam bentuk cerita, berarti teksnya itu lebih menggambarkan teks prosedur kompleks. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ingin taruhlah misalnya nanti mau membuat cara memperpanjang IRC gitu. Nanti bisa dijelaskan secara detailnya, secara konteksnya seperti apa. Dengan menggunakan yaitu tadi konjungsi yang mengarah ke step-step atau yang menjelaskan langkah-langkah dan step-step, atau lebih ke cerita gitu, cerita. Jadi ada ilustrasi cerita, suasana di misalnya kantornya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Kita move ke, nah ini salah satu contoh tema teks prosedur penerimaan siswa baru, ada langkah-langkahnya. Ini kerangka, sebenarnya kerangka. Nah, teman-teman bisa mengembangkan ke lebih kompleks lagi. Ini membuat tes KTP. Ayo kita sama-sama ya. Di sini ada latihan nih, menyusun kembali urutan kalimat dalam teks prosedur. Nah, biasanya kan biasa nih menemu contoh soal atau nemu soal, biasanya susunan dalam suatu teks atau dalam suatu soal itu ada urutan atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya di dalam soal itu diacak
urutannya. Kemudian peserta atau peserta ujiannya disuruh dituntut untuk mengatur kembali teksnya supaya susunannya lebih pas. Nah, kita coba di sini. Ada untuk lebih menggampangkan kita dalam menentukan langkah pertama apa ya, langkah kedua apa ya gitu. Ternyata digunakan konjungsi seperti tadi. Nah, salah satu konjungsinya itu ada di sini. Teman-teman bisa lihat di layarnya ini. Ada pertama, setelah, kemudian, dan akhirnya. Kalau pertama berarti sudah jelas ya, ini menandakan oh ini adalah prosedur pertama. Kemudian akhirnya pasti menjelaskan penutupnya atau langkah step terakhir. Dan lalu setelah itu dan kemudian adalah menjelaskan prosedur berikutnya. Coba kita latihan sama-sama pada teks cara membuat botol kaca. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 8 step nih, ada 8 cara dalam membuat botol kaca. Di sini mari kita sama-sama menentukan mengatur kembali supaya teks ini susunannya lebih benar. Di sini sudah ada jawaban ya. Jadi langkah pertama itu adalah kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan abu soda dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Semua pada bisa ngelihat ininya gak? Modulnya masing-masing? Atau gimana? Oke. Ya. Kita ini ya, sama-sama menjawab. Nah, ini kan ada 8 step. Kita namakan nih, namai step pertama ini ya. Setelah itu adalah langkah 1, kadang-kadang adalah langkah 2, karena berhubung untuk memudahkan teman-teman. Oh, nggak punya modul. Oke, kita baca. Kalau gitu saya bacain ya. Semoga teman-teman bisa merekam apa yang saya baca, jadi bisa sama-sama menyusun susunan ini dengan benar. Oke. Nah, setelah di sini kan judulnya cara membuat botol kaca. Nah, di sini ada beberapa langkah. Saya bacakan dari yang tidak tersusunnya ya, kemudian kita nanti membetulkan. Setelah itu saya kodein di sini. Saya kode di sini ya. 1, 2. Jadi memudahkan teman-teman. Ini bukan langkah yang benarnya, tapi ini kodenya, supaya nanti kita bisa gampang menyusun. Gimana teman-teman? Ada 8 di sini.
Saya bacakan ya. Pertama itu, setelah itu campuran adonan itu dibentuk menjadi botol dengan cetakan. Kedua, kadang-kadang pecahan-pecahan kaca ditambahkan. Ketiga, akhirnya botol-botol itu siap untuk digunakan. Keempat, selanjutnya untuk memperkuat kaca botol-botol tersebut, botol-botol itu dipanaskan kembali lalu didinginkan. Kemudian teks kelima, pertama, ketiga bahan tersebut dicampur secara proporsional. 6. Kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan abu soda dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. 7. Kemudian, campuran itu dipanaskan dalam tungku pada suhu sangat tinggi. 8. Lalu adonan kaca diproduksi. Oke. Di sini sudah ada di jawaban nih. Untuk langkah pertama adalah teks nomor 6. Jadi kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan abu soda dengan menempuh langkah sebagai berikut. Kira-kira step berikutnya ini cocoknya nomor berapa? Mbak Dewi menjawab yang teks nomor 5. Oke. Ya, gampang sekali ya, karena kita sudah lihat kata kuncinya pertama. Oke, berarti ini adalah step nomor 2. Oke, step nomor 2. Kemudian selanjutnya apa kira-kira untuk prosedur selanjutnya? Kita lihat ya, kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan abu soda. Pertama, ketiga bahan tersebut dicampur secara proporsional. Nah, ketika bahannya dicampur, langkah selanjutnya adalah apa? Ada yang menjawab nomor 2, ada yang menjawab nomor 8, ada yang menjawab nomor 7. Kita lihat. Pertama, kita cocokkan dulu ya, yang nomor 2. Nomor 2 di sini kadang-kadang pecahan-pecahan kaca ditambahkan. Nomor 8, lalu adonan kaca diproduksi. 7. Kemudian campuran itu dipanaskan dalam tungku pada suhu sangat tinggi. Lebih cocoknya adalah nomor 6 udah kan? Nomor 6 itu adalah langkah pertama. Untuk langkah ketiga cocoknya adalah nomor 7 sesuai dengan yang di Mbak Alfian dan Mbak Maya ya. Benar sekali. Kemudian campuran itu dipanaskan dalam tungku pada suhu yang sangat tinggi. Kan langkah sebelumnya menceritakan bahan dicampur. Nah, di instruksi ke-7 ini kita bisa lihat kemudian campuran itu berarti lebih cocoknya untuk step yang ketiga adalah pernyataan nomor 7.
Kemudian campuran itu dipanaskan dalam tungku pada suhu yang sangat tinggi. Sepakat? Oke. Untuk step nomor 4, ketika sudah dipanaskan, ada yang jawab 4, ada yang jawab 2. Kita lihat. Masih ada yang punya pendapat lain? Cocoknya adalah pernyataan nomor 2 ya. Iya, lebih cocoknya pernyataan nomor 2. Campuran itu dipanaskan dalam tungku pada suhu yang sangat tinggi. Kemudian kadang-kadang pecahan-pecahan kaca ditambahkan. Cocoknya nomor 2 ya. Oke, sepakat. Selanjutnya langkah kelima, yang jawab nomor 4. Nomor 1. Yang lain? Ada yang 4, ada yang 1. Kita cocokkan lagi. Kita ulang dari pertama. Kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan abu soda dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ketiga bahan tersebut dicampurkan. Kemudian yang kedua itu campuran itu dipanaskan dalam tungku. Kemudian yang 4, kadang-kadang pecahan-pecahan kaca ditambahkan.
Rata-rata menjawab 1 ya. Setelah itu kita lihat, kita bandingkan langkah 1 dengan langkah 8. Lalu adonan kaca diproduksi. Kemudian yang di langkah pertama itu adalah setelah itu campuran adonan itu dibentuk menjadi botol dengan cetakan. Cocoknya langkah 1 dulu ya. Langkah 1 kemudian tidak, langkah 8 kemudian langkah 1. Sepakat semua? Jadi setelah kadang-kadang pecahan-pecahan kaca ditambahkan, kemudian langkah selanjutnya lalu adonan kaca diproduksi. Kemudian nomor selanjutnya setelah itu campuran adonan-adonan itu dibentuk menjadi botol dengan cetakan. Sepakat nggak? Jadi untuk yang langkah kelima itu adalah pernyataan 8, kemudian langkah ke-6 adalah pernyataan nomor 1. Gimana Mbak yang lain, Mbak Bintang, Mbak Maya, Mbak Alfian, Mbak Dewi, Mbak Afu, Mbak Nila, Mbak Mia, Mbak Ari, Mbak Atun, Mbak Nona, dan Mbak Wina. Gimana nih? Oke, yang lain? Mbak Wina katanya iya bener ya ikutan. Di situ nanti kita catat. Oke. Jadi langkah kelima itu adalah pernyataan 8. Langkah ke-6 adalah pernyataan pertama. Nah, setelah itu tinggal langkah ketiga dan langkah keempat. Oh, maksudnya Mbak Wina apa nih? 1 ke 8. Berarti langkah 1 dulu, habis itu langkah 8 ya? Oke. Cocoknya 8 dulu ya, baru 1. Kemudian tersisa pernyataan 3 dan 4. Ya ini udah jelas ya, kalau ada kata akhirnya berarti akhirnya itu menunjukkan penutup biasanya atau mengakhiri langkah atau prosedur itu. Jadi ini lebih cocoknya terakhir, kemudian berarti yang selanjutnya adalah langkah ke-7. Kemudian pernyataan ketiga adalah menunjukkan langkah ke-8. Oke ya.
kita baca ulang ya. Kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan abu soda dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ketiga bahan tersebut dicampur dengan proporsional. Kemudian, campuran itu dipanaskan dalam tungku pada suhu yang sangat tinggi. Setelah itu campuran adonan, kadang-kadang pecahan-pecahan kaca ditambahkan. Lalu adonan kaca diproduksi. Setelah itu, campuran adonan dibentuk menjadi botol dengan cetakan. Selanjutnya, untuk memperkuat kaca botol-botol itu dipanaskan kembali lalu didinginkan. Akhirnya botol-botol itu siap digunakan. Logis nggak kira-kira kan? Jadi yang dipertimbangkan dalam menyusun teks ini harus logis ya, sesuai urutannya harus sesuai lah, sistematis gitu. Gimana teman-teman? Masih belum jelas ya? Saya kecilin dulu. Kayaknya ada yang ini nih, ada yang miss nih. Susunannya kita ulang ya. Nih, langkah pertama. Jadi, yang pertama. Kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan abu soda dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, ketiga bahan tersebut dicampur secara proporsional. Kemudian, lebih cocoknya adalah langkah selanjutnya itu kadang-kadang pecahan-pecahan kaca ditambahkan. Jadi ini 3. Sorry. Langkah ketiga, kadang-kadang pecahan-pecahan kaca ditambahkan. Kemudian yang keempat adalah kemudian campuran itu dipanaskan dalam tungku pada suhu yang sangat tinggi. Lalu adonan kaca diproduksi. Setelah itu, untuk langkah ke-6, campuran adonan dibentuk menjadi botol dengan cetakan. Kemudian yang ke-7, selanjutnya untuk memperkuat kaca, botol-botol dipanaskan kembali lalu didinginkan. Akhirnya, botol-botol itu siap untuk digunakan. Itu susunan yang lebih tepatnya. Nah, tadi kan sempat ketukar sayanya antara yang kedua itu menjadi langkah ini tadi ya. Di sini kan tadi yang kemudian itu adalah langkah ketiga. Padahal sebenarnya cocoknya langkah keempat. Kemudian yang tadi ini kadang-kadang ada langkah 4. Nah, sebenarnya cocoknya langkah ketiga gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ribet ya. Soalnya ini layarnya kan kebagi gitu, jadi susah untuk mengidentifikasi secara langsung.
Susunannya 6, 5, 2, 7, 8, 1. Iya bener Mbak Wina. Udah bener. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau kurang jelas, teman-teman yang lain gimana nih? Atau pada tidur ya? Oke, sepakat ya? Oke, selanjutnya saya ingin membahas ini dulu, soal UTS-nya yang sempat tertunda ya. Soal UTS yang kemarin susah atau soal UTS kemarin gampang atau gampang? Gampang ya. Pasti gampang ya bagi teman-teman. Karena sebenarnya sudah dijelaskan gitu. Gampang tapi susah. Oke, kita cobalah untuk membahasnya. Pertama ini pertanyaannya adalah uraikan teks tersebut ke dalam struktur teks laporan. Jadi ini sebenarnya formatnya udah teks laporan, tapi kita kan sudah tahu bahwa dalam teks laporan itu strukturnya ada namanya pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Tuh. Nah, kita lihat dari teksnya ini, kerajaan hewan. Ada 7 paragraf ya. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk paragraf pertama kita lihat nih. Secara umum hewan di dunia diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Berarti dalam paragraf ini menceritakan klasifikasi hewan. Hewan itu masih umum ya. Hewan. Ternyata ada banyak klasifikasinya. Dibagi dalam kelompok, beberapa kelompok. Nah, itu yang ingin dijelaskan pada paragraf ini. Dan juga ini menandakan bahwa ini adalah pernyataan pembukaan atau pernyataan umum yang disampaikan dalam teks ini. Makanya untuk paragraf 1 adalah pernyataan umum. Pernyataan umumnya. Karena kita bisa lihat di paragraf keduanya adalah mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang paling besar. Hewan-hewan pada kelompok ini ciri-cirinya seperti bla bla bla. Nah, mamalia adalah salah satu kelompok hewan. Berarti ini lebih ke khusus, lebih ke spesifiknya. Maka ini disebut dengan atau dalam struktur teks laporan itu masuk dalam aspek yang dilaporkan. Oh, kecil banget ya. Sekarang gimana Mbak Alfian?
sekarang ini udah cukup ya, udah gede. Kita lihat di sini yang menandakan ini pernyataan umum. Kita lihat judulnya kerajaan hewan. Hewan berarti yang terkait dengan hewan. Nah, di paragraf pertama dibuka dengan kata secara umum hewan di dunia diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini dia ingin menceritakan 5 kelompok besar hewan yang hidup di dunia. Makanya ini masih bersifat umum karena dia hanya menjelaskan ada beberapa kelompok hewan, kemudian golongan-golongannya. Jadi ini masuk dalam pernyataan umum. Kemudian paragraf kedua, kita lihat mamalia adalah kelompok hewan yang paling besar. Mamalia adalah kelompok hewan yang paling besar dan memiliki ciri bla bla bla. Kemudian ada contohnya. Mamalia itu apa? Mamalia adalah masuk dalam bagian dari hewan. Jadi ini lebih spesifiknya, maka ini masuk ke dalam aspek yang dilaporkan. Seperti itu. Kelompok hewan selanjutnya adalah aves. Aves juga salah satu dari hewan atau bagian kelompok hewan ya. Maka paragraf 2 ketiga masih masuk aspek yang dilaporkan. 2, 3, 4 sampai insek. Nah, ini adalah aspek yang dilaporkan. Kemudian paragraf terakhir, saya singkat saja ya ini. Paragraf terakhir, kelompok hewan yang terakhir adalah amfibi. Amfibi adalah hewan sebutan untuk hewan yang hidup di 2 lingkungan. Berarti ini maksudnya masih membahas mengenai aspek yang dilaporkan gitu. Jadi struktur teks laporannya untuk paragraf pertama itu ada pernyataan umum, kemudian paragraf selanjutnya sampai paragraf terakhir adalah aspek yang dilaporkan. Seperti itu. Gampang kan? Kemudian untuk carilah masing-masing 2 contoh kalimat nih. Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ini udah dijelasin juga ya. Simpleks itu berarti simple. Terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan objek keterangan. Kemudian kalau kompleks, namanya kompleks berarti terdiri dari lebih dari satu predikat. Kemudian biasa ditandai dengan adanya konjungsi. Tuh. Kita lihat di sini. Carilah berarti nggak disuruh buat kalimat ya, berarti bisa dicari di teks ini gitu. Pertama kita nyari kalimat simpleks dulu. Tadi sesuai ciri-cirinya. Mamalia adalah kelompok hewan yang paling besar. Jadi mamalia adalah, ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Tentukan polanya, SPO, SPOK, atau SPK. Jadi pertama kita nyari salah satunya ya, contoh dari kalimat simpleks. Mamalia adalah kelompok hewan yang paling besar. Mamalia adalah subjeknya. Kemudian adalah predikat. Kelompok hewan adalah objek. Yang paling besar adalah keterangan. Ini adalah salah satu contoh kalimat simpleks karena masih sederhana gitu dan predikatnya masih satu.
tidak lebih dari satu. Simplex mah banyak ya contohnya di sini. Dan teman-teman udah pada mengerti lah. Kemudian kita fokusnya lagi nyari kalimat kompleks. Salah satu contoh kalimat kompleks apa kira-kira? Kita cari yang subjeknya predikatnya ada dua, minimal dua. Kita lihat paragraf 4. Oke. Kalimat keberapa? Kelompok hewan yang teradam. Amfibi adalah sebutan untuk hewan yang hidup di dua lingkungan. Kata ini ya, hewan-hewan yang berada di kelas ini biasanya bernafas melalui kulitnya, sehingga kulitnya selalu tampak basah. Pisces Oke, kita lihat. Yang disebutkan oleh Mbak Alfian, Pisces memiliki kelompok yang sangat banyak. Berarti Pisces itu adalah subjek, kemudian memiliki objek. Predikat. Kemudian kelompok yang banyak adalah kelompok adalah objeknya, sangat banyak adalah keterangan. Dimulai dari ikan yang tinggal di perairan laut maupun perairan darat. Ini sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai ini ya, kalimat kompleks karena dimulai dari ikan yang tinggal di perairan laut maupun perairan darat itu karena tidak ada konjungsi yang menghubungkan. Kemudian lebih ke menjelaskan sangat banyak itu gitu. Yang bisa didapetin di sini adalah satunya itu adalah hewan yang berada di kelas ini biasanya bernafas melalui kulitnya sehingga kulitnya selalu tampak basah. Jadi hewan adalah subjeknya, terus bernafas predikat melalui ya keterangannya ya. Sehingga adalah konjungsi, kulitnya itu adalah subjek. Kenapa kulit selalu tampak basah? Tuh, predikat selalu tampak basah. Predikat. Kemudian ini bahasanya adalah keterangan. Gimana teman-teman? Itu salah satunya.
Paham ya? Oke, itu penjelasan penjelasan dari soal UTS-nya gitu. Semoga teman-teman, saya rasa udah pada paham semua lah. Dan sepertinya ini soal yang mudah buat teman-teman. Berhubung karena udah hampir habis waktunya, kita sudahi saja pertemuan pada malam hari ini. Mohon dimaafkan atas kekurangan, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat istirahat.